Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Baruni Dewa, NIM 120. Saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Di sini saya akan merujuk kepada materi ke-6 yang bertemakan dinamika tajdid dalam Muhammadiyah. Berikut adalah hasil presentasi saya. Tajdid menurut paham Muhammadiyah. Tajdid sendiri berarti pembaharuan, peningkatan, dan pembangunan. Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah yang bersifat purifikasi adalah tandif al-aqidah, yaitu purifikasi dalam akidah Islam. Dalam arti akidah Islam itu harus dibersihkan betul-betul dari segenap rawasyah syirik, yaitu elemen-elemen syirik. Akidah merujuk kepada keyakinan hidup atau keimanan dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Model-model tajdid dalam Muhammadiyah. Secara umum, Muhammadiyah membagi tajdid ke dalam 3 hal atau 3 bidang. Yang pertama adalah bidang keagamaan, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga adalah bidang pemasyarakatan. Bidang keagamaan. Pembaharuan dalam bidang keagamaan adalah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas tampak dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Usaha pemurnian di bidang keagamaan ini diwujudkan Muhammadiyah dalam bentuk yang pertama, penentuan arah kiblat dalam sholat sebagai kebalikan dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat. Yang kedua, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa atau hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama. Yang ketiga, menyelenggarakan sholat bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam, misalnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sebagai ganti seperti sholat yang serupa dengan jumlah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid. Yang keempat, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada hari raya semisal Idul Fitri dan Idul Adha oleh panitia khusus mewakili masyarakat Islam setempat, yang dapat dibandingkan dengan sebelumnya dengan memberikan hak istimewa dalam persoalan ini pada pegawai atau petugas agama, misal penghulu, naib, kaum, modin, dan lain sebagainya. Yang kelima, penyampaian khutbah dalam bahasa Indonesia atau daerah sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. Yang keenam, penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, di tanah, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politeistis. Yang ketujuh, penyederhanaan makam atau kuburan yang semula dihiasi secara berlebihan. Yang kedelapan, menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam-makam orang suci atau wali. Yang kesembilan, membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat goib yang dimiliki oleh para kiai tertentu dan pengaruh ekstrem pemujaan terhadap mereka. Yang kesepuluh, penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisahan laki-laki dan wanita dalam pertemuan yang bersifat keagamaan. Bidang pendidikan. Pembaharuan pendidikan meliputi 2 segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik pengajaran. Dari segi cita-cita, ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Adapun teknik pengajarannya lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran, dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional. Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri, seperti sekolah model barat, tetapi dimasukkan pelajaran agama di dalamnya. Sekolah agama dengan menyertakan pelajaran umum. Hal ini bisa kita lihat banyak sekali lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah seperti SD, SMP, SMA, bahkan sampai bangku kuliah. Di dalamnya terdapat materi-materi pelajaran yang diajarkan pelajaran-pelajaran umum, namun tidak lupa diseliti dengan ajaran-ajaran keagamaan bernuansa Muhammadiyah, seperti SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan Universitas Muhammadiyah. Yang terakhir, dalam bidang kemasyarakatan, Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual, sebagaimana dilakukan orang pada umumnya.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.